Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Healthy. Di video kali ini aku akan membuat pizza teflon atau biasa dibilang pizza homemade. Ini bahan-bahannya mudah banget didapat, rasanya juga enak, gak kalah sama pizza-pizza yang dijual di luaran. Buatnya juga gampang. Nah, penasaran kan bagaimana cara buatnya? Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan resep simple lainnya dari aku. Bahan-bahan untuk membuat pizza homemade. Di sini ada 2 sendok makan margarin Blue Band, lalu ada 12 sendok makan munjung tepung terigu. Nah, seperti ini ukuran yang aku pakai. Selanjutnya ada 100 ml air hangat, suam kuku ya. Kemudian setengah sendok teh garam. Lalu ragi instan nanti akan aku pakai 1 sendok teh dan 1 sendok makan gula pasir. Langkah pertama membuat biangnya. Masukkan 1 sendok teh ragi instan ke dalam air hangat suam kuku, lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Setelah itu ini diaduk sampai ragi dan gulanya larut. Harus sampai larut ya teman-teman. Sekarang tutup wadahnya, kemudian diamkan selama 10 menit hingga berbusa. Nah, setelah 10 menit biang sudah berbusa, sekarang siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya, masukkan 12 sendok makan munjung tepung terigu ke dalam wadah. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan biangnya sedikit demi sedikit. Lalu dicampur menggunakan sendok. Ulangi langkahnya sampai biangnya habis. Seperti ini. Lalu ini tetap diaduk dengan menggunakan sendok sampai tercampur rata. Nah, sekarang kita akan mengulani adonan dengan menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, sekarang kita tambahkan 2 sendok makan margarin Blue Band. Lalu ini kita uleni sampai adonannya benar-benar kalis. Nah, sekarang bisa dilihat kan adonannya udah mulai kalis. Ini sekarang kita tutup dengan menggunakan plastik dan kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Langkah selanjutnya membuat isian. Di sini ada 100 gram corned beef, 3 buah sosis sapi. Selanjutnya ada keju mozzarella homemade, ini aku bikin sendiri. Lalu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, lalu 2 siung bawang putih yang udah aku cincang kasar, 2 batang daun bawang pre yang udah aku cincang juga, setengah buah bawang bombay yang udah aku iris-iris, dan saus spaghetti La Fonte. Sekarang aku akan memasak isiannya. Ini bawang putih aku tumis hingga harum. Setelah bawangnya harum, tambahkan corned beefnya. Lalu ini ditumis. Sekarang tambahkan daun bawang pre. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh merica. Lalu aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Sekarang masukkan irisan bawang bombay. Lalu ini diaduk
sebentar saja sampai bawang bombay-nya sedikit layu. Setelah bawang bombay-nya layu seperti ini sudah bisa kita angkat dan kita dinginkan. Nah, sekarang setelah 1 jam, ini adonan rotinya sudah mengembang 2 kali lipat. Nah, akan aku uleni seperti ini sebentar saja. Lalu adonan roti ini akan aku bagi 2. Ini bisa untuk 2 buah pizza dengan ukuran teflon 24 cm. Sekarang adonannya akan aku pipihkan di teflon seperti ini. Ini diusahakan agar adonannya memiliki ketebalan yang sama ya. Nah, kalau sudah rata seperti ini, sekarang kita oleskan saus spaghetti la fonte ke atas permukaan adonan roti. Ini kita oleskan tipis-tipis saja ya. Kemudian sekarang kita tambahkan tumisan corned beef yang sudah kita buat tadi di atas adonan roti. Ini dibuat agar merata ya. Selanjutnya tambahkan irisan sosis di atasnya. Seperti ini. Kebetulan aku punya stok mayones di kulkas. Nah, ini akan aku pakai sedikit, tapi kalau di skip juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya aku tambahkan keju mozzarella di atasnya. Ini keju mozzarella homemade, bikin sendiri. Karena di tempat aku nggak dijual keju mozzarella. Nah, sekarang pizza teflonnya udah siap dipanggang. Ini aku gunakan kompor listrik, jadi aku gunakan ukuran panas sedang dan akan aku panggang selama 45 sampai 50 menit. Setelah 50 menit, pizza teflonnya sudah matang. Nah, kita angkat, kemudian dinginkan. Setelah dingin, kita salin ke wadah yang sudah kita sediakan. Seperti ini. Nah, cantik kan hasilnya? Sekarang pizzanya kita potong-potong. Ini siap kita sajikan untuk orang-orang tersayang kita. Ini rasanya serius, ini enak banget. Gak kalah sama yang dijual di luar. Dan bagian belakangnya kering, gak gosong. Bisa dilihat. Pizza teflonnya udah selesai dibuat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke semua orang. Terima kasih dan selamat mencoba.